Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mozaik Indonesia. Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di Mozaik Indonesia spesial wisata Somperaja, destinasi nuansa Jepang yang berada di ujung desa Rombia. Nah, pendengar, destinasi wisata Somperaja, desa Rombia Timur, Kecamatan Gandeng, Sumeneb, Madura, sangat eskotik ya, tempat yang rindang dengan pohon sakura buatan yang tentu saja membuat tempat ini terasa di negeri sakura ya. Hanya dengan tiket yang sangat memadai sekali, pengunjung ini sudah dapat gratis botol air mineral dan menikmati keindahan alam di tengah sumber ya, atau sumber mata air. Pengunjung tentu bisa menjajal area wisata dengan berjalan di atas jembatan bambu yang kuat dan berwarna-warni. Kemudian juga bisa Anda duduk nyantai di gazebo yang memang sudah tersedia. Nah, pendengar, sore hari ini kita akan berbincangkan dengan adanya destinasi nuansa Jepang ya, wisata yang ada di ujung desa Rombia. Kita sapa dulu, kami sudah bersama Bapak Yusji. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yusji. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Waris. Iya, alhamdulillah. Dari tadi saya lihat kemana Pak Yusji. Waduh, ini kebetulan sudah memang banyak yang menunggu Pak Yusji terkait Oh dengan gitu. terkait dengan apa ya, destinasi wisata yang dikelola oleh BUMDes ya. Nah, Iya, mungkin iya. bisa langsung saya tanyakan pada Pak Yusji. Mungkin sebelumnya awal-awal mula ini terbentuknya Nah, destinasi wisata Somperaja ini bisa diceritakan Pak Yusji seperti apa Pak? awal mulanya itu memang lama sudah kita Mm-mm. pemuda itu menginginkan Rombia Timur itu punya wisata. Hmm. Nah, yang pertama itu ada beberapa kendala sehingga eh, pindah lokasi ke wisata itu yang ke Sonteraja itu di lokasi Sonteraja. Jadi terlaksananya wisata itu dibangun di Sonteraja. Pertama itu di selatan, ada namanya Bukit Kerungkungan. Mm-mm. Itu dari pemuda. Dari pemuda. Eh, Ya, jadi apa pembuatan awalnya dipindah ke Somperaja? Memang sebelumnya sudah ada sumber mata airnya ya Pak Yusji ya? kalau di Sampuraja itu memang dari dulu itu. Dari dulu ya Pak? Ya, itu memang sumber mata air untuk pertanian di daerah Rombia Timur. Iya, baik. Nah, eh, dengan adanya apa ya, wisata yang saat sekarang ini viral ya, apakah Ya, selain dari masyarakat itu sendiri, mungkin secara bergotong royong, apa juga awal pembuatannya ini pakai tenaga ahli, Pak? pakai tenaga ahli ada. Iya. Istilahnya kita Mm-mm. itu kerjasama dengan Mm-mm. eh, desainer lah. Iya. Desainer. Dari luar atau masih warga sekitar juga, Pak? Dari luar. Dari luar Tidak. ya. Ya, luar luar desa. Luar Dari luar. desa. Iya, baik. Dan
saat sekarang tentunya wisata yang ada di ujung Desa Rombia ini saat sekarang dikelola oleh BUMDes. Terus mengenai perawatannya ini seperti apa? Nah, apa tentu saja akan tetap apa ya menjaga sesuatu yang mungkin menjadi ikon tersendiri di Raja itu. Seperti apa perawatannya, Pak? Atau memang tenaga ahli itu terus ada di sana? Atau pas lagi pembentukan sudah sesuai dengan harapan dari Pak Yusji dan masyarakat di sana? Cukup atau bagaimana, Pak? Ya, kalau wisata sih kayaknya bisa dikatakan cukup untuk sementara. Jadi harus ada inovasi, istilahnya inovasi tiada henti. Kita itu sering menerima komen, menerima saran, kritik dari para pengunjung, dan sebagian kita menjawab, termasuk dari perawatan bunga. Jadi kita ganti bunga, kita ganti dengan yang baru. Memang banyak yang bertanya itu Mas, kenapa saya kira bunganya asli ternyata palsu gitu ya nih Mas. Jadi saya katakan memang ini bunganya palsu karena sakura itu sepertinya sakura itu dalam 1 tahun berbunganya cuma 1 kali dan itu pun Hmm. bertahan dalam 1 minggu. Jadi untuk memanjakan pengunjung itu yang katakanlah memanjakan selamanya ke pengunjung itu kita pakai sakura buatan. Jadi kita perbaharui setiap eh, sudah anggaplah tidak layak pakai itu saya ganti, kita ganti Seperti dengan itu yang ya. Jadi tentunya eh, ada pengawasan tersendiri lah ya selain dari tenaga ahli. ya. Tentu saja ini peran besar dari Pak Yusji sendiri. Mungkin ini harus diganti. Kalau begitu berarti selalu melihat apa ya bunga-bunga yang ada di Jepang ya atau seperti apa, Pak? Biar oh ini ditaruh di sini, taruh di Iya, sini iya. ya. Dan ya memang sekarang lagi viral dan jadi pembicaraan banyak orang lah bahwasannya ya kenapa harus kita jauh-jauh di Jepang di sini juga ada Jepang ya, seperti itu. Nah, nah Pak Iya, Isji, karena ini kombinasinya ya antara sumber mata air yang alami sama pohon sakura buatan yang tentu saja membuat tempat yang Bapak kelola ini jadi eksotik ala Jepang. Mungkin ada target jumlah pengunjung, Pak, dari desa? kalau jumlah target sih belum. Eh, Masalahnya kita itu bangun wisata dari nol ya dengan Mm-mm. anggaran yang seadanya. Jadi untuk target-target itu kita hanya untuk lokal saja sementara. Memang ada dari kota sih ada banyak, Mm-mm. kan banyak alhamdulillah. Cuma itu mungkin dari tertariknya mereka untuk hadir di Raja bisa melihat dari TikTok, dari Mm-mm. IG, dari Facebook dan lain sebagainya. Iya. Nah, ini terus adanya pengunjung yang apa semakin hari semakin banyak dan banyak yang memang sudah merencanakan untuk berlibur ke sana. Mungkin karena adanya satu tempat yang apa ya membuat dia itu tertarik untuk lagi ke sana, atau memang nantinya ada tambahan spot-spot permainan lainnya, Pak, di antara yang memang sudah ada di sana, Pak Yusji. Ya, sementara kita saat ini itu ada kolam pemandian gratis untuk anak-anak, Mm-mm. terus ada wahana perahu air, perahu Mm. bebek itu, terus ada wahana pancing dan ada kolam ikan. Ada kolam ikan juga ada Ya, wahana pancing, pancing ya, Pak? iya, iya pancing. Berarti banyak ikannya kalau begitu di sana juga, Pak ya? Iya, iya, iya banyak. Ikan itu memang, Untuk kemarin itu diadakan lomba, sempat diadakan lomba. hmm, Pancingnya itu ikannya kita sediakan lele. Hadiah hmm, utama itu 1 juta. wah, tambah
bikin orang penasaran ya. Dan mungkin nantinya ada rencana lagi ya selain apa Lili, mungkin ada target ikan apa yang harus kita dapat, mungkin nanti adanya hadiahnya akan berbeda. Baik. Nah, yang ada saat ini kalau boleh tahu biar juga masyarakat apa yang masih belum ke sana mungkin juga penasaran, eh, ada apa ya? Ada mungkin sesuatu yang bisa menjadi lebih menarik lagi atau memang intinya mungkin dari berapa kali pergi ke sana pakai karcis nanti sesudah sekian kalinya gratis atau ada rencana seperti itu atau memang saat sekarang sudah terlaksana, Pak? Kalau masalah gratis, itu masalah diskon ya, itu untuk pengunjung rombongan itu tiap 15 orang itu ada diskon. Oh, setiap 15 orang ada diskon. Satu orang berarti ya, Pak ya? Ya, satu orang sampai dua orang. Dan Atau kalau ya, sudah berulang kali itu bisa bisa jadi lebih dari dua orang. mm-mm. Dan kalau untuk anak kecil juga berarti dapat apa tiketnya nggak gratis ya, Pak? Untuk anak kecil gratis. Untuk anak Untuk kecil anak kecil itu gratis, terus kecuali itu rombongan siswa. Kalau kecuali rombongan siswa itu kita berbalik, mm-mm, kita hitung siswanya. seperti itu. Kalau boleh tahu, Ya. yang ditekan anak kecil jika bareng orang tua atau rombongan bukan siswa seperti apa? Anak kecilnya yang kira-kira umur berapa, Pak? Kira-kira umur 4 5 kalau enggak dulu itu sudah. Berarti Tergantung kelas besaran. kelas 1 SD masih Iya, ada ukurannya di sana. ada ukurannya. Baik, terima kasih Pak Yuji. Nah, Pak Yuji, Ya. yang ada saat ini nih apa saja yang biar masyarakat ini juga tertarik mengunjungi Sumber Raja, Pak? Selain support-support yang ada tadi, mungkin sekarang ada perencanaan lagi di sekitarnya, cuman mungkin masih belum terlaksana dengan baik. Ya. Ya. Mungkin yang perlu apa ya, perlu disampaikan lagi kepada Mm-mm. wisata, mungkin biar yuk lagi ke Sumber Raja. Mm-mm. Sekarang yang rencana kita akan bangun itu eh, kolam ikan itu kan sebenarnya sudah mulai berkurang ikan. Jadi akan kita tambahkan lagi. Terus akan kita bangun lagi terapi ikan. Jadi Terapi. kita akan Hmm, buatkan kolam untuk terapi ikan. iya. Nah, Terus eh, lagi kita menerima edukasi termasuk dari perawatan ikan, dari penanaman-penanaman bunga, mm, iya. kita bisa menerima itu edukasi. Jadi siswa barangkali ada dari sekolah-sekolah dasar termasuk RA, PAUD dan lain sebagainya itu untuk mengadakan edukasi bisa. Seperti itu ya, Pak. Nah, ini ada juga yang bertanya terkait dengan Mm-mm. sumber mata air yang ada di sana itu sebelum dibentuknya wisata, apakah sebelumnya memang untuk umum atau sumber mata air yang memang dibiarkan begitu saja hanya mengalir atau seperti apa, Pak? Sebelum dijadikan wisata. Itu untuk umum, itu memang digunakan untuk perairan pertanian masyarakat Pembetiman. Jadi dulunya itu besar, Mas. Airnya Mm, besar sehingga dikasih nama Somperaja oleh warga sekitar. seperti itu ya. Memang besar, jadi manfaat dikatakan Somperaja itu karena manfaatnya besar, terus bisa mengairi beberapa hektar lahan pertanian dulu. Cuma sekarang lagi diserang bor warga sekitar Mm, mulai mengecil sedikit. Ketimbang yang dulu ada pengecilan sedikit. ada begitu. Dan kita bangun wisata itu kita tidak mengganggu air ke Persawahan ya. ke persawahan. Bahkan kita itu mencari cara bagaimana dengan adanya wisata pertanian akan semakin
melimpah. Bisa kita buatkan saluran air yang gimana semakin lancar pada depan. Baik. Nah, seberapa banyak ini Pak, pengunjung perharinya ini Pak? Dan apakah pengunjung apa ramainya cuman hari libur atau tiap hari sama atau seperti apa Pak? Kalau hari-hari itu yang namanya wisata itu biasa naik turun. Ini pengalaman kami ya. Iya, Kalau kita ambil rata-rata sekitar 50-60 tiap per hari. per hari. Wah, banyak itu luar biasa itu Pak. Jadi tiketnya, Alhamdulillah, alhamdulillah. iya tiketnya dengan 10.000, betul seperti itu ya Pak? Ya, 10.000 dan kita kasih air mineral. Di Itu grat, sebenarnya waktu Hmm. dulu promo di tahun baru itu sebenarnya. Promo di tahun baru kita dengan tiket 10.000 kita kasih minuman. Maksudnya minuman itu bebas, bisa ambil Milko, bisa ambil Sprite, Golda dan lain sebagainya. Cuma Hmm. karena waktu promosinya sudah habis di minuman itu, maka kita tidak menghapus promo itu, namun kita ganti dengan air mineral. Jadi sampai detik ini tiap pengunjung yang ke sana dapat Iya, air mineral gratis seperti itu ya Pak? ya tetap gratis. Jadi kalau bawa makanan, sementara ini kita masih belum melarang pengunjung membawa makanan ke dalam. Itu kalau bawa makanan, jadi air mineralnya kita sediakan. Dengan catatan, kalau membawa makanan dari luar itu sampah agar tidak dibuang sembarangan. Berarti memang pengunjung yang mau ke sana boleh dibawa makanan ke dalam dengan syarat sampah harus diperhatikan dan mematuhi aturan-aturan yang ada di sana. Kalau boleh tahu, untuk sementara ini ketersediaan makanan apa saja yang ada di sana, Pak? Kalau ketersediaan makanan yang ada di dalam itu kopi. Di luar itu ada Hmm, sejenis chicken. Kalau di sini eh, yang lagi rame itu tok patok. seperti itu. Jadi, Ya, sejenis jadi patok. intinya pengunjung mungkin yang tidak sempat membawa terus ya apa rombongan ke sana rembuan Ya, langsung jadi jangan khawatir kelaparan di sana ya Pak. Pasti kenyang, jangan khawatir, ada ada pasti kenyang. pasti kenyang. Yang penting nanti Ya, beli ya, karena makannya tidak gratis, minumannya yang gratis ya Pak. minumannya yang gratis. Iya. Ada, iya, ada makanan chicken yang ada paket satu, dua, ada paket empat. Satu, dua itu 10.000, 11.000, dan paket empatnya 14.000. Iya, baik. Nah, ini kembali ke wisata Somper aja nih, Pak. Ya, Sepertinya saat sekarang ini memang apa ya istimewa di antara wisata yang lain. Nah, kendala apa yang paling sering dialami ya dalam pengembangan wisata yang Bapak kelola ini, Pak? hmm, masalah kendala sih biasa tuh Yang sering seperti banyak apa, Pak Yusji? yang sering. Iya, yang sering dialami seperti apa, Pak Yusji? Kalau di musim kemarau kemarin kita Hmm. sempat kehilangan air, sumber mata air. Jadi sumber mata airnya pernah kering Pak, kemarin. Cuma alhamdulillah di musim penghujan ini kembali melimpah airnya dan insya Allah musim kemarau mendatang kita tidak akan kehabisan air lagi. Seperti itu. Melihat ya melihat besaran air yang saat ini sedang berjalan. Eh, eh. Takutnya adakah juga kekhawatiran seperti yang saat sekarang dialami dan menjadi bukti nyata seperti yang ada di eh, kawasan Aing Pejeraja, tahu ya Pak? Dulunya kan juga di Ya, sana ada ya, ya, ya. sumber yang mana Mm-mm. saat sekarang sepertinya hanya Kering. jadi monumen, iya. Mungkin karena faktor ada apa ya ada pengeboran yang Mm-mm. mungkin memutus aliran air ke sumber itu sehingga menjadi kering. Adakah juga kekhawatiran seperti itu atau seperti apa, Pak Yusji?
kekhawatiran itu memang ada dari dulu. Mhm. Jadi eh, karena ada kita itu masyarakat juga punya rasa kekhawatiran itu sehingga memberikan pengumuman pada masyarakat sekitar untuk tidak mengebor di sekitar sumber. Dan memang dalam radius 200 meter kan dilarang ada pengeboran dari radius 200 meter dari sekitar sumber. Dilarang kan. Iya, baik. Itu memang dari desa untuk warga ya 200 meter dilarang Tidak, untuk ya itu ada kan memang ada undang-undangnya. seperti itu. Iya. Baik, baik. Nah, dengan banyaknya tempat wisata yang baru ya tentunya yang ada di Kabupaten Sumeneb ini, apakah Iya. juga menjadi tantangan ya karena banyak saingan atau seperti apa Pak Yusji? Kalau menurut kami sih bukan tantangan. Bahkan bisa menjadi kita itu sesama pengelola wisata jadi Heeh. satu kesatuan. Jadi seumpamanya dari Malang lah katakanlah Mhm, punya daya tarik untuk hadir di Bukit Tower. mhm. Kan kalau mereka tujuannya cuma satu kan nanggung. Jadi ayo sekalian kita mampir ke sumber aja. Jadi bagi kami itu bukan tantangan, bukan apa ya, bukan saingan lah katakan. Bisa jadi dengan adanya wisata-wisata di sekitar kita itu akan menjadi penarik pengunjung juga bagi kami. Iya, setuju saya. Jadi Hmm. seperti yang saat sekarang juga ada ya, cuman kami kurang tahu siapa yang mengelola kan, tapi dia memanfaatkan alam yang memang betul-betul untuk dikelola dan bisa menyenangkan banyak orang. Di samping itu juga Ya, bermanfaat untuk warga iya, dan saat sekarang, wah, alhamdulillah juga ramai dan itu semua bukan merupakan saingan, akan tapi juga merupakan suatu keuntungan bagi kita karena betul iya, sekali jika ada yang dari luar masuk ke Sumeneb tidak hanya di satu tempat akan tapi juga ke semua tempat sekalian berwisata ke Madura seperti itu ya Pak Suji iya, ya. iya, iya. Itu pengalaman saya pribadi Iya, seperti apa ketika pengalamannya Pak Suji? ketika ke wisata pertama daerah Malang ke Batu Hmm, itu kita mampir di wisata-wisata sekitarnya juga kita mampir karena nanggung kan sekali jalan kalau cuma satu tujuan kan nanggung. nanggung. Jadi kalau katanya orang Madura, grogi seperti itu ya Pak Suji. Iya, betul. Iya, baik. Nah, ini Pak Suji mungkin Iya, bisa apa ya? Hmm, harapan untuk Pak Yusji mungkin ini sekaligus mungkin eh, closing statement ya untuk Pak Yusji. iya. Harapan ya, apa harapan pengelola dengan mengangkat tema Jepang di wisata Sompir Raja ke depannya Pak Yusji. Seperti apa Pak Yusji? Harapan kami itu agar pengunjung lokal terutama Hmm. tidak usah jauh-jauh mencari wisata yang bernuansa sedikit Jepang, bukan bernuansa Jepang secara keseluruhan masing-masing, masih sedikit bernuansa Jepang. Jadi bisa hadir di sini saja. Terus harapan kami memang dalam membangun wisata itu kita akan bisa membuat Rombia Timur itu semakin maju, semakin sejahtera, bisa mengurangi pengangguran, bisa membuat kesejahteraan bagi masyarakat desa Rombia Timur utamanya. Iya, dan juga harapan kami semoga saja eh, wisata Raja ya yang Ya. berada di ujung Desa Rombia ini juga bisa menjadi suatu apa ya pemikiran juga untuk desa-desa lain dan saya yakin ada suatu Nah, tempat yang mungkin di sana patut untuk dikelola sama juga dengan di Desa Rombia, yang mana juga semuanya untuk mengangkat desa dan juga
minimkan pengangguran yang ada di sana. Mungkin harapannya nanti seperti itu Pak Yusji ya. Itu harapan Ya, kami. ya, Baik, ya. terima kasih kebersamaannya dan terima kasih juga apa yang telah disampaikan karena ini juga merupakan suatu harapan dari banyak masyarakat seperti apa Sumber Raja dan alhamdulillah kali ini kami bisa langsung berkomunikasi dengan Direktur BUMDes Desa Rombiah, Bapak Yusji. Seperti itu Pak Yusji ya. Terima kasih Iya. Pak Yusji, sukses selalu. Iya, sama-sama. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar itu tadi perbincangan kami bersama Bapak Yusji, Direktur BUMDes Desa Rombia, terkait dengan wisata, maksud kami spesial wisata Raja, destinasi nuansa Jepang, ujung desa Rombia. Selamat sore, sampai jumpa kembali. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama Persatu Radio Republik Indonesia. Semarang. Mozaik Indonesia.